Salam, selamat pagi Pak Naim. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang dikasih oleh Pak Naim, yaitu soal ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan, yang dimana soalnya yaitu tentang adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor terguncang. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Banyak pengamatan pendidikan mengatakan bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis pendidikan, sehingga secepatnya harus diatasi dengan serius. Dengan fenomena di atas, bagaimana pendapat saudara sebagai calon pendidik di masa depan? Soal yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana pendapat saudara mengenai haruskah bersekolah dari rumah. Yang kedua, efektifkah sekolah menggunakan metode daring? Yang ketiga, benarkah pendidikan di masa pandemi mengalami penurunan kualitas? Sebagai calon guru, apa rekomendasi Anda tentang hal tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan hal yang pertama. Sebelumnya, nama saya Franciscus Bilidima, NPM 1704040010. Soal yang pertama tadi, dengan fenomena tersebut, bagaimana pendapat saudara sebagai calon pendidik? Baik, pandemi COVID-19 membuat seluruh umat manusia di dunia mestinya beradaptasi dengan situasi yang baru agar tetap sehat dan selamat dengan melakukan rutinitas sehari-hari. Model adaptasi yang dilakukan di berbagai negara berbeda-beda, namun faktor pengalaman dalam menghadapi situasi krisis menjadi modal berharga. Dengan modal pengalaman itu, penanganan dampak pandemi COVID-19 di semua sektor menjadi lebih mudah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan, yaitu mendistribusikan sumber daya yang dapat mencegah menyebarnya penyakit. Sumber-sumber daya seperti peralatan untuk mengukur suhu tubuh, masker, dan lain sebagainya. Alat tersebut dipastikan harus tersedia di lini semua sekolah. Menciptakan tim penjaga penyakit di sekolah untuk mendorong penerapan protokol kesehatan dan keselamatan. Tim ini juga bertugas menyebarkan cara-cara mencegah penyakit, memonitor status kesehatan para siswa dan staf di sekolah, dan melaporkan apabila ada warga sekolah yang terindikasi terjangkit COVID-19. Yang berikut, memastikan tersedianya dan terdistribusinya sumber-sumber belajar bagi semua siswa dan guru selama mereka harus menjalankan kegiatan pembelajaran dari rumah. Memonitor kondisi sosial dan emosional para guru dan siswa dengan harapan agar pandemi ini tidak meruntuhkan moral mereka, sehingga tetap dapat berjalan proses pembelajaran secara optimal. Baik, yang berikut, kita ketahui bersama bahwa secara luas wilayah Indonesia memang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang diharapkan di negara lain tidak mungkin bisa diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya beragam dan tersebar di berbagai pulau-pulau di Indonesia ini. Selalu ada yang bisa kita pelajari, bahkan dari negara-negara maupun kota-kota kecil yang bisa dari kota-kota kecil sekalipun. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, kita berharap Indonesia dapat segera keluar dari pandemi, atau setidaknya dapat terus menjalankan roda pendidikan dengan sehat dan selamat meski pandemi COVID-19 masih mengancam. Bagaimanapun, mewujudkan masyarakat yang cerdas adalah tujuan kita bersama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua tadi, yaitu haruskah bersekolah di rumah? Baik, harus bersekolah di rumah, di mana akibat pandemi ini. Sejak tahun lalu, anak-anak terpaksa harus bersekolah di rumah. Banyak video viral yang menunjukkan kesedihan anak-anak karena merindukan pembelajaran tatap muka di sekolah dan dengan teman-temannya, sehingga jenuh mengerjakan tugas yang kian menumpuk selama sekolah di rumah. Himbauan untuk bersekolah di rumah tak sepenuhnya mudah dilakukan. Biasanya rumah menjadi tempat berkumpul bersama keluarga dan beristirahat dari padatnya kesibukan bekerja atau bersekolah. Pandemi COVID-19 mengubah segala tatanan cara hidup kita, termasuk soal bersekolah bagi anak-anak.
Baik, yang kedua, efektifkah sekolah menggunakan metode daring? Baik, permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa atau siswi yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Kendala yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran daring, yakni jaringan internet tidak stabil, tugas terlalu banyak, sulit fokus, pulsa kuota terbatas, aplikasi rumit, dan lebih senang dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya di pinggiran kota atau yang jaringannya tidak ada atau kurang. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Kegagalan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Baik, solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan gratis aplikasi yang dimana bekerja sama dengan penyedia internet dan aplikasi untuk membuat proses pembelajaran daring ini. Bagi sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK, online proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dari segi manfaat, dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan bagi daerah yang mengalami kendala akses jaringan tadi dan ketiadaan gawe karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Pembelajaran jarak jauh cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara langsung juga mengalami kendala. Baik, kita masuk pada pertanyaan berikut, yaitu benarkah pendidikan di masa pandemi mengalami penurunan kualitas? Baik, dari aspek kebijakan publik, tantangan terbesar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud adalah mengoptimalkan pembelajaran sistem daring untuk memperluas jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia atau wilayah tanah air ini. Dengan keterbatasan anggaran, Kemendikbud harus mengeluarkan kebijakan inovatif yang lebih menekankan pada kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi. Contohnya, Kemendikbud harus mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah. Pembelajaran daring yang mampu mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin ilmu pengetahuan serta dapat menghasilkan karya, bukan membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk yang terkesan hanya sebagai formalitas belaka dari guru terhadap murid dengan melupakan esensi dari kegiatan belajar mengajar. Baik, rekomendasi saya tentang hal tersebut. Baik, penutupan sekolah, kita ketahui bahwa penutupan sekolah telah menjadi alat umum dalam pertempuran melawan COVID-19 ini. Pendidikan dilakukan secara serentak dengan cara daring guna menghindari pola pendidikan tatap muka. Dalam kenyataannya, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan di sekolah berimbas pada kemampuan belajar siswa sehingga dapat terjadi learning loss. Selain dari aspek ketergantungan ini, konsep dari pembelajaran jarak jauh yang ditawarkan pemerintah juga terkesan tidak siap untuk menyusun program dan kurikulum yang sesuai riset, survei, dan realita di Indonesia ini. Baik, dari permasalahan learning loss ini, dikhawatirkan siswa yang akan mengalami kesulitan belajar setelah masa pandemi COVID nanti usai. Jika kualitas siswa menurun, nantinya akan berimbas pada pembangunan pendidikan secara keseluruhan dan juga dunia kerja. Tidak mengherankan bila muncul saran-saran yang berisikan gagasan untuk perpanjangan lama tahan belajar. Beberapa di antaranya mengusulkan masa belajar diperpanjang selama 6 bulan. Ada juga yang menyarankan diperpanjang selama 1 tahun. Dan ada pula yang menyarankan diperpanjang sesuai lama dari pandemi COVID-19 ini.
Baik, dilihat dari konsep learning loss yang dipakai di Indonesia dan di luar negeri, terdapat perbedaan yang mencolok. Di Indonesia, konsep learning loss ini hanya dipahami sebagai bentuk penurunan daya kemampuan siswa akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan konsep learning loss sendiri, sebenarnya dapat terjadi karena beberapa hal, semisal liburan sekolah, tidak masuk sekolah, pengajaran yang tidak efektif hingga putus sekolah. Sedangkan di luar negeri, konsep learning loss ini adalah suatu kondisi hilangnya atau menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa yang disebabkan oleh kekurangan atau terputus suatu sekolah secara berkelanjutan dalam pendidikan. Baik, yang berikut, apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ada solusi. Sekolah harus terus mengembangkan kapasitas siswa dan guru sehingga mampu mengoptimalkan pembelajaran melalui daring. Pelajari banyak pengalaman selama pandemi yang tidak akan hilang ketika keadaan nanti sudah normal. Dari pengalaman tersebut akan tercipta inspirasi dan masukan untuk pengembangan pendidikan yang kedepannya. Pembelajaran selama pandemi difokuskan pada topik dan keterampilan yang esensial dan berguna bagi siswa untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut dan dunia kerja. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berguna bukan hanya pada pemahaman materi, melainkan juga penekanan pada makna. Baik, yang berikut yaitu pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang membebaskan siswa daripada mengejar nilai, karena hal ini justru membuat pribadi siswa menjadi individualis dan tidak peka sosial. Pada kurikulum sudah seharusnya pelajar dan guru tidak dibebankan pada kurikulum normal yang tertuang dalam kompetensi dasar, karena hal ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Padahal jam pelajaran mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Baik, yang berikut, pembelajaran yang mendalam dapat dipahami sebagai proses seseorang agar mampu mengambil manfaat dari apa yang telah dipelajari dalam suatu situasi dan mampu menerapkannya pada situasi baru, atau bisa dibilang sebagai bentuk pembelajaran transformasi. Yang berikut, diperlukan pengetahuan keterampilan agar bisa mandiri, mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan baru. Di sini guru berperan sebagai pemateri dan motivator bagi siswa guna meningkatkan kualitas pembentukan sikap dan karakter pribadi siswa. Penguasaan ini akan mempermudah siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru yang mendukung kemampuan belajar siswa tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi saya. Selanjutnya saya ucapkan limpah terima kasih.